Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Pada pertemuan yang lalu kita membahas penjelasan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala yang berkaitan dengan arkan al-mujadalah, rukun-rukun perdebatan. Yang pertama adalah maudhu' al-mujadalah, bahasan yang akan dibahas di dalam perdebatan tersebut. Al-mujadil itu yang akan melakukan perdebatan, wal mujadal lawan debatnya, wan niyatu wal maqsadul ba'its 'alaiha, kemudian niat dan tujuan perdebatan tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan walil mujadili dawabit, walil mujadili dawabit. Pertama, bahwa yang akan melakukan perdebatan itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan, ada syarat-syaratnya. Walil mujadili dawabit, orang yang akan berdebat dia harus memiliki pedoman-pedoman, memiliki dawabit, syarat-syarat. Minha, yang pertama, ayyakuna al-mujadilu min ahli al-ilmi. Pertama, dia harus ahli ilmu, dia harus berilmu. Itu syarat pertama, syarat mutlak sebelum seseorang melakukan perdebatan. An yakuna min ahli ilmi, dia harus menjadi atau dia harus berasal dari orang yang berilmu, dia alim. Fa in kana min ahli al-jahli fa innahu yunha 'anil mujadalah. Jika dia bukan ahli ilmu, maka tidak boleh dia masuk ke dalam perdebatan. Itu syaratnya yang pertama, dia harus berilmu. Orang yang bodoh enggak boleh dia berdebat.
Al-thani, yang kedua, la budda an yakuna al-mujadilu min ahli al-ilmi dha qudratin ala al-munadharah. Di samping dia berilmu, dia juga punya kemampuan untuk berdebat. Dha qudratin ala al-munadharah. Dia harus punya kekuatan, kemampuan untuk berdebat. Wa ala ma'rifatin bi usuliha wa syurutiha. Dia juga harus mengetahui pondasi-pondasinya, syarat-syaratnya. Sari' al-badihati. Dia harus cepat dalam berfikir. Sari'ul badihah itu tanggap, cepat dalam mengambil sikap, cepat dalam berfikir. Arifan bituruqi iqamatil bayinati wal hujaj. Dia juga harus tahu, dia harus memahami cara-cara menegakkan dalil dan argumentasi. Bagaimana dia menegakkan hujjah. Wa tartibil muqaddimat, bagaimana dia menyusun muqaddimah-muqaddimah. Wastikhraji an-nataij, dan bagaimana dia mampu untuk menyimpulkan, mampu mengeluarkan faidah-faidah, membuat kesimpulan, menarik kesimpulan. Ini harus dimiliki oleh orang yang akan berdebat. Ilmu itu syarat mutlak, dia harus berilmu. Yang kedua, dia di samping dia berilmu, dia harus punya kemampuan untuk berdebat. Dia faham terhadap kaidah-kaidah dalam berdebat. Dia harus cepat di dalam mengambil sikap. Dia tanggap, dia cepat berfikir dan faham terhadap cara bagaimana dia menegakkan hujjah, cara dia menyampaikan hujjah, cara dia meyakinkan hujjah kepada lawannya. Dia memiliki kemampuan untuk menyusun muqaddimah. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk menyimpulkan, untuk bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mungkin ketika dia memiliki kecepatan dalam berfikir, dia akan segera mampu membantah hujjah-hujjah musuh. Atau ketika dia mampu untuk menyusun muqaddimat, tidak ada celah bagi musuh untuk membantahnya. Dan ketika dia mampu membuat kesimpulan, agar dia segera bisa menyimpulkan apa yang disampaikan musuhnya, lawannya. Kalau antum ngomong begini, berarti harusnya seperti ini, ya. Konsekuensinya seperti ini, dan itu tidak semua orang punya kemampuan. Makanya di sini beliau mengatakan, walaysa kullu sahibi sunnatin yastati'u an yad'u ila sunnah. Tidak semua orang yang berada di atas sunnah mampu mengajak kepada sunnah.
Tidak semua ahlu sunnah memiliki kemampuan untuk menyampaikan sunnah kepada orang lain, untuk mengajak orang lain kepada sunnah. Tidak semua memiliki kemampuan. Dia akidahnya lurus, akidahnya sahihah, manhajnya benar, ya, dia ahlu sunnah, tapi belum tentu memiliki kemampuan meyakinkan orang lain agar bisa mengikuti sunnah. Wa yuzil asy-syubha 'anil nas, dan tidak semua orang yang berada di atas sunnah mampu menghilangkan berbagai macam syubhat dari manusia. Wa yarudda 'alal mukhalifin, tidak semua mampu membantah orang-orang yang menyelisihi. Faqad yakunu ar-rajulu muhtadiyan fi nafsihi walakin la yastati'u da'wata ghairihi wala mujadalatahum. Terkadang seseorang dia berada di atas hidayah, dia berada di atas kebenaran, dia di atas akidah yang sahihah, dia berada di atas manhaj salaf, tapi dia tidak mampu mengajak orang lain, apalagi untuk mendebat orang lain, untuk membantah orang lain, untuk berdialog dengan orang lain. Makanya lebih baik dijauhi mujadalah, itu lebih baik dijauhi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, karena tidak ada manfaatnya. Tarkul jidal wal mira wal khusumat, meninggalkan perdebatan-perdebatan. Wala yumkinu li dha'ifin fil ilmi an yadhhaba ila ru'usi ahli al bid'ah alladzina lahum quwwatun fil kalam wal mantiq. Dan tidak mungkin bagi orang yang lemah ilmunya dia pergi menemui para pemimpin-pemimpin ahlul bid'ah yang mereka memiliki kekuatan di dalam merangkai kata-kata, dalam kalam, dalam ilmu mantiq, dalam ilmu perdebatan. Thumma yaqulu nujadilu ahlal bid'ah, kemudian dia mengatakan ayo kita berdialog dengan ahlul bid'ah. Wa nahnu ashabu haq, kan kita ini ahlul haq, ayo kita debat, kita ke sana. Ini tidak benar, karena dia dhaif, dia lemah. Salah-salah justru dia yang kemudian terpengaruh dengan syubhat ahlul bid'ah, kemudian membenarkan syubhat mereka, syubhat mereka. Waqad kariha al-a'immatu mujadalata ahli al-bid'ah mimman kana dha'ifan. Oleh kerana itu para imam ahlus sunnah wal jamaah mereka membenci untuk berdebat dengan ahlul bid'ah dari orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan ilmu. Wa minhum al-imam Malik, di antaranya adalah Imam Malik rahimahullah. Haitsu ista'dzanahu ahadul muntasibin lil ilmi fi ta'lif kitabin fi ar-radd ala ahli bid'ah. Ketika ada salah seorang yang minta izin kepada Imam Malik, orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, minta izin kepada Imam Malik untuk menulis satu tulisan yang di dalam tulisan itu dalam rangka membantah ahlul bid'ah. Ketika dia meminta izin kepada Imam Malik, maka Imam Malik rahimahullah beliau menjawab, fakataba ilaihi Malik, maka Imam Malik menjawab permintaan ini, in dhananta dhalika binafsika khiftu an tazilla fatahlik.
jika engkau menganggap itu ada pada dirimu, ya, jika engkau menganggap itu ada pada dirimu, aku khawatir engkau akan tergelincir, kemudian engkau akan binasa. Ya, wala yaruddu alaihim illa man kana dhabitan 'arifan bima yaqulu lahum. Tidak boleh membantah mereka kecuali orang yang memang memiliki kapasitas ilmu, memiliki kemampuan, faham dengan apa yang akan dikatakan kepada mereka. Wala yaqdiruna ay yu'arriju alaihi, dan mereka tidak mampu untuk kemudian mempengaruhi atas dirinya. Mereka tidak mampu kemudian untuk menyampaikan syubhat kepada dirinya. Amma fa hadza la ba'sa bihi, maka jika dia punya kemampuan seperti itu, ya, jika dia punya kemampuan seperti itu, la ba'sa bihi, silahkan. Wa amma ghairu dzalika fa inni akhafu ay yukallimahum fayukhti. Adapun selain itu, aku khawatir dia membantah ahlul bid'ah, dia membantah orang-orang yang akan dia bantah, tapi dia keliru. Karena kalau sudah keliru, susah untuk membenarkan. Malu untuk memberikan klarifikasi. Fayamdu ala khata'ihi, kemudian mereka terus berada di atas kesalahannya. Au yadhfaru minhu bi syai', atau mereka justru mampu mengalahkannya. Fayadghaw, sehingga mereka merasa menang. Wa yazdadu tamadiyan ala dhalik, dan semakin dia berlanjut di dalam kesesatannya. Ya, itu adalah pesan dari Imam Malik ketika ada seseorang, itu pada zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, zaman kekuatan Islam, zaman di mana ilmu itu sangat kuat. Maka ketika ada seseorang yang minta izin kepada Imam Malik untuk menulis buku dalam rangka membantah ahlul bid'ah, maka beliau menulis jawaban ini. Ya, beliau menulis jawaban ini. In dhananta dzalika bi nafsika khiftu an tazilla fatahlik. Jika engkau menganggap itu ada pada dirimu, artinya engkau memiliki kemampuan, aku khawatir engkau akan tergelincir, salah ngomong, maka engkau akan binasa. Terlebih di hadapannya orang ahlul bid'ah, ahlul kalam, ahlul mantiq, orang-orang yang memang terlatih untuk seperti itu. La yaruddu alaihim illa man kana dhabitan 'arifan bima yaqulu lahum. Tidak boleh membantah mereka kecuali yang memang dia mumpuni dan memahami apa yang akan dikatakan kepada mereka. Pertama, dia harus menguasai dulu apa yang akan dikatakan kepada ahlul bid'ah. Kalau dia saja tidak mengilmui, dia bukan orang alim, bagaimana dia akan membantah? Dhabitan 'arifan bima yaqul lahum la yaqdiruna ay yu'arriju alaihi. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mampu kemudian untuk mempengaruhi, menyampaikan syubhatnya, ya, ataupun menjadikan dia bingung. Fahadha la ba'sa bihi. Jika dia punya kemampuan, maka ini enggak mengapa. Ya, tidak mengapa. Amma ghairu dzalik, adapun yang selain itu,
dia tidak punya kemampuan. Dia tidak menguasai apa yang akan dia sampaikan. Fa inni akhafu ay yukallimahum fayukhti, maka aku khawatir, kata beliau, dia menyampaikan kepada ahlul bid'ah tapi dia keliru. Dia keliru. Umpamanya menuduh mereka dengan satu tuduhan padahal enggak punya data. Maka ini kemenangan bagi mereka. Fayamdu ala khata'ihi aw yadhfaru minhu bi syai'. Jadi justru mereka terus berada di atas kesalahannya atau mereka mampu mengalahkannya sehingga bertambah tinggi keadaan mereka, merasa menang keadaan mereka. Nah, itu yang berkaitan dengan orang yang akan mendebat, ya, orang yang akan mengadakan perdebatan. Artinya mujadil, dia orang yang ingin membantah. Syaratnya dia harus berilmu. Kalau dia jahil enggak boleh. Yang kedua, di samping dia berilmu, dia harus menguasai tentang perdebatan. Dia harus mampu menyampaikan hujjah. Dia harus mampu meyakinkan musuhnya. Dia mampu untuk menjelaskan. Sehingga tidak dikhawatirkan. Baik. ومن الضوابط المتعلقة بالمجادل. Kemudian sekarang ketentuan bagi yang akan berdebat, bagi yang akan diajak untuk berdebat. Apa saja yang harus terpenuhi pada diri mereka? Orang yang akan diajak berdebat itu harus ada syarat-syaratnya, sehingga mungkin kita untuk berdebat dengan mereka. Wa min ad-dawabitil muta'alliqati bil mujadal. Artinya mujadal itu orang yang diajak untuk berdebat. Kalau mujadil yang akan berdebat, jadi syaratnya sudah. Ini orang yang mujadal yang akan diajak berdebat. Syaratnya ayyakuna muridan lil haqqi. Syaratnya tujuan dia mengikuti kebenaran. Ya, tujuan dia untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedua, taliban lil huda, dalam rangka mencari petunjuk. Kalau tidak terpenuhi pada diri orang yang akan diajak debat dua syarat ini, enggak usah. Karena percuma, paling menang-menangan saja nanti akhirnya. Enggak pengin kebenaran. Intinya dia pengin membela diri. Dan itu kebanyakan perdebatan seperti itu. Hanya ingin menang. Sedangkan di sini ayakuna muridan lil haq, dia harus tujuannya menginginkan kebenaran. Dia tujuannya mencari kebenaran, mencari petunjuk. Dan sangat sedikit orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia akan berdebat secara umum, disaksikan. Ini akan terwujud jika dilakukan secara tersembunyi, mungkin akan terwujud. Tapi kalau tujuan dari awal berdebat dilihat banyak orang, maka sulit untuk dia memiliki keinginan muridan lil haqqi atau taliban li al huda.
Wa amma in kana yuridul batila, adapun jika dia tujuannya kebatilan, tujuannya supaya menang, tujuannya supaya menang. Au lam yu'raf bi talabil haq, atau tidak diketahui bahwa dia pengen mencari kebenaran. Kita enggak tahu apakah dia pengen nyari kebenaran atau tidak. Au la yahsulul ijtima', atau tujuannya bukan untuk sependapat, ma'ahu ala usul, sependapat dengan dia dalam prinsip-prinsip akidah atau prinsip-prinsip agama umpamanya. Ka yakuna la yu'minu bil kitab was sunnah, seperti orang yang memang dia tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa inna hadza la yujadal, maka enggak usah diajak debat orang seperti itu. La yujadal, tidak usah diajak debat. Jika dia menginginkan kebatilan, kita tahu orang tersebut tujuannya hanya ingin menang saja. Dia tidak ingin mencari kebenaran. Kemudian dalam perkara-perkara usul dia juga berseberangan dengan orang yang akan mengajak berdebat. Artinya tidak ada ijtima' ma'hu ala usul, enggak ada kesepakatan dalam masalah prinsip. Prinsipnya sudah beda, enggak usah diajak berdebat. Seperti apa? Ka yakuna la yu'minu bil kitab was sunnah, seperti dia enggak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, atau dia ingkarus sunnah, atau dia tidak mau pakai hadis. Fa inna hadza la yujadal, lianna al-mujadalata la budda laha min aslin yurja'u ilaih. Kenapa? Karena perdebatan itu harus ada prinsip yang nantinya dijadikan sebagai barometer. Jadi akan berdebat, timbangannya ini, timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Semua perdebatan ini kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau di situ saja dia enggak sepakat, enggak usah diajak berdebat. Karena pasti tidak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Sedikit perdebatan itu yang ada manfaatnya. Yang ada malah sebaliknya, akhirnya justru tersebar subhat-subhatnya. Dia menyampaikan subhat yang seharusnya subhat itu tidak pernah tersampaikan kepada orang. Gara-gara dia diadakan perdebatan secara terbuka, akhirnya subhat itu tersampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan orang akan terpengaruh dengan subhatnya. Oh, ternyata benar dia ngomongnya. Ya. Maka ini jelas tidak ada maslahatnya. Itu yang berkaitan dengan mujadal, yang akan diajak dialog, yang akan diajak berdebat. Kalau tidak terpenuhi, tidak usah. Karena pasti enggak ada manfaatnya. Walaupun di akhir salaman mesti enggak ada manfaatnya. Salaman atau foto bareng. Di belakang nanti jelek-jelekin lagi, udah mesti seperti itu. Jadi tidak bermanfaat. Ammal mawdu'ul mujadalah, adapun ketentuan di dalam pembahasan yang akan diperdebatkan, faqad jaa'a an-nahyu 'anil mujadalati fi ba'dhi abwabil ilm, maka telah datang larangan untuk memperdebatkan sebagian bab-bab ilmu. Ada bab-bab ilmu yang tidak boleh diperdebatkan. Minha, diantaranya al-jadalu fil qadar, berdebat dalam takdir enggak boleh.
kama naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu lamma wajadahum yatakallamuna fil qadar. Ya, sebagaimana Nabi melarang para sahabatnya ketika beliau mendapatkan mereka memperbincangkan tentang takdir. Faghadiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Wa qala bihadza umirtu, apakah karena sebab ini kalian diperintahkan? Untuk seperti ini kalian diperintahkan, kalian saling membicarakan perkara-perkara qadar? Am lihadza khuliqtum, atau karena ini kalian diciptakan? Tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd, kalian mempertentangkan Al-Qur'an antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Bihadza halakatil umamu qablakum, karena sebab ini umat-umat terdahulu itu binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi perdebatan dalam takdir itu tidak boleh memperdebatkan masalah takdir. Wa innama naha an dzalika li'anna al-jadala wal khusumata fi babil qadari la yatawassalu an-nas fiha ila syai'. Kenapa dilarang? Ya, karena perdebatan, bantah-bantahan di dalam bab takdir itu orang tidak akan pernah sampai kepada hasil. Enggak pernah sampai kepada kesepakatan. Ya, enggak ada pernah sampai kepada satu kebenaran yang kemudian mereka ambil. Wa innama turithuhumus syakka war-raib, sebaliknya perdebatan dalam masalah takdir itu hanya akan memberikan rasa ragu-ragu dan kebimbangan. Wal qadaru sirrullah, takdir itu rahasia Allah. Takdir itu rahasia Allah. Kita beriman kepada takdir sebagaimana Nabi SAW beriman kepada takdir. Sebagaimana para sahabat beriman kepada takdir. Sebagaimana para ulama menjelaskan bagaimana supaya keimanan kepada takdir itu sempurna. Karena qadar itu sirrullah, rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yattali' alaihi ahadun, enggak ada yang tahu takdir. Maka tidak perlu untuk diperdebatkan. Nabi melarang ya untuk berdebat di dalam masalah takdir, karena tidak pernah akan sampai kepada hasil. Karena itu perkara gaib, enggak ada yang tahu. Takdir itu perkara gaib, tidak ada yang tahu. Tahu itu kalau sudah terjadi, baru kita ngomong qaddarallah. Sebelumnya enggak tahu. Sebelumnya manusia itu tidak tahu takdirnya. Maka kenapa harus diperdebatkan? Fal mujadalatu fihi mimma yusabbibu qaswatal qulubi wa yahmilu ala inkaril qadar. Maka berdebat dalam masalah takdir itu termasuk sebab kerasnya hati dan akan membawa untuk kemudian mengingkari takdir. Akhirnya mungkin orang berkesimpulan enggak ada takdir, atau orang berkesimpulan ini berarti kontradiksi antara takdir dengan syariat. Antara takdir dengan syariat. Masa Allah mentakdirkan kemudian Allah mengazab? Katanya maksiat ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kemudian orang yang berbuat maksiat itu diazab oleh Allah? Katanya perbuatan syirik ditakdirkan oleh Allah. Kenapa orang yang berbuat syirik kemudian diancam oleh Allah? Ya,
Kenapa Allah memerintahkan dengan perintah-perintah, melarang larangan-larangan, tetapi ternyata manusia telah ditakdirkan dia mukmin atau dia kafir, di surga atau di neraka, dan seterusnya. Akhirnya ada syak, menimbulkan keraguan-raguan, kebimbangan, dan mungkin juga akhirnya dia akan menolak takdir atau mengingkari takdir. Maka enggak boleh berdebat dalam masalah takdir atau berdebat dalam perkara-perkara gaib. Tinggalkan perkara gaib itu. Kewajiban kita membenarkan, mengimani, meyakini, selesai. Ya, itu tugas kita. Enggak perlu kita tanyakan. Tidak perlu ditanyakan. Karena itu perkara gaib. Makanya orang yang beriman dipuji oleh Allah karena dia beriman kepada gaib. Dia enggak lihat tapi dia beriman. وهذا لا يعني أن الرجل إذا لم يتبين له الحق في هذا الباب يترك دون بيان بل يبين له الحق ويجادل بالأدلة الظاهرة. Tentu bukan berarti ketika seseorang dia belum jelas baginya kebenaran dalam masalah takdir, dia enggak tahu takdir, bukan berarti kemudian yutrak, dibiarkan tanpa dijelaskan. Tetap kita menjelaskan takdir. Bagaimana beriman kepada takdir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana para sahabat beriman kepada takdir. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Tetap harus dijelaskan. Seandainya butuh untuk ada dialog, sampaikan dalil-dalil yang jelas. Jika tadi memang orang tersebut pengen kebenaran, ada orang dia merasa bimbang dengan takdir, datang kepada antum, maka antum jelaskan. Kalau dia menyampaikan argumentasi, kita bantah dengan dalil-dalil yang zahir, tapi dengan catatan tadi, dia itu memang pengen tahu yang benar, bukan ingin mendebat. Dia pengen tahu yang benar tentang takdir itu sebenarnya bagaimana. Kok seperti ini, kok seperti ini. Memang dia enggak tahu. Nah, itu baru kita kasih tahu. Fal manhiyu 'anil jadal fihi min babil qadar. Ya, maka larangan berdebat di dalam bab takdir mislu seperti lima hadallahu fulanan wa lam yahdi fulan. Terjadi perdebatan kemudian ngomong kenapa Allah memberikan hidayah kepada Asia tetapi Allah umpamanya menyesatkan Firaun. Kenapa Allah memberikan hidayah kepada Abu Bakar dan tidak memberikan hidayah kepada Abu Lahab? Bukankah Abu Lahab paman Nabi? Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, tapi memberikan hidayah kepada Abu Sufyan? Bukankah Abu Talib paman Nabi? Nah, itu yang enggak boleh. Ente siapa nanya-nanya seperti itu? Itu hak Allah tabaraka wa taala. Hak Allah. Wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak zalim terhadap para hambanya. Walima razaqa fulanan wa lam yarzuq fulan. Kenapa Allah memberikan rezeki kepada fulan, tidak memberikan rezeki kepada fulan? Walima kataba li fulan hidayah wa kataba ala fulan ad-dhalal. Kenapa Allah berikan fulan hidayah, kenapa Allah sesatkan si fulan? Fahadhihi mimma la tajuzul mujadalatu fiha. Maka inilah yang tidak boleh ada perdebatan. Li'annaha min sirrillahi fi khalqihi. Karena itu termasuk rahasia Allah di dalam makhluknya. Maka enggak boleh berdebat dalam masalah takdir. Yang kedua, babul asma wa sifat.
Enggak boleh berdebat dalam bab asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Wa qad naha as-salaf 'anil khusumati fi hadzal bab wa hadzaru minhu. Para salafus saleh mereka telah melarang berbantah-bantahan dalam bab ini. Ya, berdebat di dalam bab ini dan mereka memperingatkan tentang masalah ini. Limadha? Li'anna al-khawdha fi hadzal bab yurithu syak. Karena berdalam-dalam membahas masalah itu kemudian memperdebatkannya justru akan menimbulkan keraguan. Wa yurithul ilhad, atau bahkan akhirnya membawa dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi harus dijelaskan, bukan berarti tidak dijelaskan, harus dijelaskan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat. Bagaimana manhaj mereka dalam itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat Allah. Apa saja sifat-sifat Allah? Sifat Allah terbagi menjadi berapa? Apa saja firqah-firqah yang menyimpang di dalam bab ini? Tetap harus kita jelaskan. Ya. Tapi tidak untuk berdebat. Syekhul Islam Taimiyah membantah orang-orang Jahmiyah. Ya, karena mereka menyebarkan syubhat, maka beliau membantahnya. Kenapa? Beliau punya kemampuan. Beliau punya kemampuan untuk menjelaskan. Beliau banyak menulis kitab-kitab masalah ini untuk membahas firqah-firqah yang menyimpang dalam bab asma dan sifat. Nah, itu maudhu' al-mujadalah. Pembahasan yang boleh untuk diperdebatkan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di samping syarat tadi harus terpenuhi dulu. Syarat tadi harus terpenuhi. Pertama, yang akan mengajak berdebat dia harus berilmu. Orang jahil enggak boleh. Ya. Di samping dia berilmu, dia tahu cara berdebat, punya kemampuan menyampaikan hujjah, menegakkan hujjah. Kalau dia tidak mampu, enggak boleh. Dia salafi, tapi memang enggak punya kemampuan untuk mengajak orang, untuk menegakkan hujjah, maka tidak boleh. Kemudian syarat yang akan diajak berdebat, dia memang orang yang menginginkan kebenaran. Kalau orang yang tidak menginginkan kebenaran, kita lihat dia hanya ingin menang sendiri saja, membela pendapat yang sesat yang dia yakini, enggak boleh. Enggak manfaat kita berdebat. Tidak manfaat. Lebih baik kita tinggalkan. Sebagaimana yang itu telah kita contohkan. Kemudian yang berkaitan dengan maudhu' al-mujadalah. Wallahu a'lam bis-shawab. Taib, kalau tidak ada, insyaallah ini adalah kajian kita yang terakhir sebelum Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita dengan syahrul Ramadan dan memberikan kita taufik untuk kita bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.